Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kehidupan Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai dengan 1642. Berikut ini adalah biografi singkat dari Galileo Galilei. Galileo Galilei ini dilahirkan di Pisa, Italia pada tanggal 15 Februari 1564 dari pasangan Vincenzo Galilei dan Giulia Amananti. Dia adalah anak pertama dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah seorang musisi dan ilmuwan yang berasal dari keluarga bangsawan. Kemudian ia belajar di Universitas Pisa namun terhenti karena masalah keuangan. Untungnya, ia ditawari jabatan di sana pada tahun 1589 untuk mengajar matematika. Setelah itu, ia pindah ke Universitas Padua untuk mengajar geometri, mekanika, astronomi sampai tahun 1610. Nah, pada masa-masa itu, ia sudah mendalami sains dan membuat berbagai penemuan. Galileo juga merupakan salah satu filosofi yang hidup di zaman pasca Renaissance. Kata Renaissance ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, di mana kata ini berarti kelahiran kembali. Secara historis, istilah ini lebih dikenal sebagai istilah yang menandai lahirnya abad modern atau moderna yang bermakna sekarang. Berikut adalah teori dan hasil penemuan Galileo Galilei. Penemuan yang pertama adalah teleskop. Galileo Galilei adalah salah seorang penemu terbesar di bidang ilmu pengetahuan. Ia menemukan bahwa sebuah peluru yang ditembakkan membuat suatu gerak parabola, bukan gerak horizontal yang kemudian berubah menjadi gerak vertikal. Dengan teleskopnya itu, ia mengamati jagat raya yang menemukan bahwa bintang Bima Sakti terdiri dari bintang-bintang yang banyak sekali jumlahnya dan masing-masing berdiri sendiri. Selain itu juga, ia juga berhasil mengamati bentuk Venus dan menemukan beberapa satelit Jupiter. Nah, teleskop ini adalah puncak penemuan Galileo. Dengan menggunakan teleskop ini, dalam pengamatan astronomi, ia menemukan bulan-bulan Jupiter dan bentuk-bentuk Venus. Ia langsung memahami bahwa bentuk-bentuk Venus disebabkan oleh matahari yang menyinari planet yang mengelilinginya. Ini adalah bukti bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. Nah, lewat teleskop itu pula, beliau mengamati dan menggambarkan bentuk bulan, Milky Way, clusters of star, dan fenomena yang menegaskan bahwa tidak hanya bumi yang ada di alam semesta ini. Nah, kebalikan dari sistem Ptolemaic ini, Galileo membuat suatu hipotesa bahwa bumi merupakan salah satu dari sekian banyak anggota dari sistem tata surya. Penemuan yang kedua adalah penemuan di bidang astronomi. Penemuan Galileo yang paling masyhur adalah di bidang astronomi. Teori perbintangan di awal tahun 1600-an berada dalam situasi yang tak menentu. Karena terjadi selisih pendapat antara penganut teori dan beberapa ilmu, Galileo dengan kabar bahwa teleskop diketemukan orang di negeri Belanda. Meskipun Galileo hanya mendengar samar-samar saja mengenai peralatan itu, tetapi berkat
kejeniusannya, dia mampu menciptakan sendiri teleskop. Dengan alat baru ini, ia mengalihkan perhatiannya ke langit dan hanya dalam setahun dia bisa berhasil menemukan serentetan penemuan besar. Misalnya, dia menemukan 3 satelit alami Jupiter Io, Europa, dan Callisto pada tanggal 7 Januari 1610. 4 malam kemudian, ia menemukan Ganymede. Ia juga menemukan bahwa bulan-bulan tersebut muncul dan menghilang. Nah, gejala yang ia perkirakan berasal dari pergerakan benda-benda tersebut terhadap Jupiter. Sehingga ia menyimpulkan bahwa keempat benda tersebut mengorbit planet. Yang ketiga adalah penemuannya pada teori akselerasi. Nah, Galileo ini merupakan penemuan pertama petinggi akselerasi dalam dinamika. Maksud dari pernyataan tersebut adalah perubahan kecepatan baik dalam besarnya maupun dalam arah geraknya. Beliau pula termasuk penemu awal, bukan benda yang jatuh. Maksud saya beliau pula termasuk penemu awal hukum benda yang jatuh. Jika sesuatu jatuh, ia berpendapat bahwa jika sesuatu jatuh dengan bebas, artinya dalam ruang kosong, kecepatan itu akan tetap. Akan tetapi, dalam ruang yang tidak kosong, ada gerak hawa yang berlawanan dengan gerak kejatuhan itu, sehingga kecepatannya berubah. Perubahan akselerasi itu tetap sama bagi segala macam benda, baik yang berat maupun yang ringan, baik yang besar maupun yang kecil. Ia juga menerima pandangan bahwa matahari adalah pusat jagat raya, serta mengembangkan besar Kepler sebagaimana yang ditemukan pertama kali oleh Copernicus pada tahun 1543 pada abad ke-17. Yang berikutnya adalah penemuannya adalah termometer. Jadi pada tahun 1593, Galileo menemukan salah satu alat ukur yang dapat digunakan dalam ilmu pengetahuan, yaitu termometer. Nah, temuan ini terdiri dari sebuah gelembung udara yang bisa membesar atau mengecil karena perubahan temperatur, dan hal ini bisa menyebabkan level air naik atau air turun. Meskipun alat ini tidak akurat karena tidak menghitung perubahan tekanan udara, alat ini merupakan pelopor perkembangan alat-alat canggih karena dianggap menyebarkan teori heliosentris, itu ilmu modern, dan juga seperti penemuan lintas peluru, penghasilan, dan hukum gerak. Demikian penjelasan singkat saya mengenai kehidupan Galileo Galilei. Terima kasih telah menonton. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.